Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Rodotul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semuanya, sehingga kita sampai saat ini dalam keadaan iman dan Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat jasmani rohani, mudah-mudahan terus kita dalam kondisi sehat walafiat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Maidah ayat 27. Kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita kaji menjadi tambahnya ilmu pengetahuan kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-27. Watlu, dan bacakanlah Muhammad alaihim kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy dan para sahabatmu, naba abnai Adama, dua anak laki-laki Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, bil haqqi, dengan benar, idh qarraba, ketika keduanya berkurban, Qabil dan Habil, kurbanan, suatu kurban, fatuqubila, maka diterima, min ahadihima, kurban dari salah satu keduanya Qabil dan Habil. Yang diterima oleh Allah kurbannya Habil, kurbannya Qabil tidak diterima. Walam yutaqabbal, dan tidak diterima minal akhori, dari kurban yang lain, kurban dari Qabil. Qala, jarene Qabil, mergo kurbane gak diterima, la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Oke, itu Pak. Ya. Qala, Habil berkata, innama, sesungguhnya hanyalah yataqabbalullahu, Allah menerima kurban minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Terus la imbasatta, sungguh, karena ini nyambung, saya baca sekalian ya. La in basatta, sungguh jika kau mengulurkan, menggerakkan, mengulurkan ilayya kepadaku, yadaka, tanganmu, liyaqtulunani, untuk membunuhku, jari Habil.
Ma'ana, tidaklah aku jarene Habil bibasitin orang yang membalas mengulurkan dia tanganku ilaika kepadamu liaktulak untuk membunuhmu. Ini sesungguhnya aku akhafu, aku takut Allah kepada Allah jarene Habil Rabbal alamin, Tuhan semesta alam. Inilah awal pertikaian manusia di muka bumi yang diawali dengan pertikaian dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Apa pemicu pertikaian sampai berakhir kepada pembunuhan itu? Si Qabil membunuh Habil karena setiap kali Nabi Adam itu melahirkan itu pasti kembar, lanang wedok begitu. Jadi Nabi Adam itu setiap ibu Hawa itu setiap melahirkan itu kembar itu gak lanang begitu, lanang wedok. Di dalam tafsir ada yang menceritakan bahwa ibu Hawa itu melahirkan itu 20 kali. 20 kali melahirkan, nek kembar terus berarti berapa? 40. Ya iku cikal bakal menungso sandunya. Itu ya. Jadi 20 kali ibu-ibu. Ibu-ibu saiki nglairno ping pindho wis kok. Apa maneh kembar karo tambah gak gelem wis. Pisan ae wis. Lah ibu Hawa itu 20 kali. Nah, karena waktu itu belum ada manusia lain, yang ada ya Nabi Adam dan istrinya dan anaknya itu, maka syariat waktu itu membolehkan bahwa dikawinkan dengan saudaranya sendiri dengan cara disilang. Melahirkan pertama Qabil karo adike wedok. Melahirkan kedua Habil karo adike wedok. Nah, ini disilang. Si Habil ini didapatkan adiknya Qabil. Paham ya? Lah si Qabil, si Habil iki dinikahno karo adike Qabil sing wayu. Angane tafsir disifati begitu, cantik sekali. Tapi si Qabil kakake Habil diolehno diolehno dulure Habil gak sepiro cantik. Lalu Qabil gak terima. Saya tidak terima dengan keputusan ayah seperti ini. Gak adil. Wadikku ayu. Mestinya ya tak rabi dewe. Syariat pada waktu itu memang dibolehkan. Memang belum ada manusia, tapi caranya disilang mau itu atas perintah wahyu dari Allah, gitu loh. Habis itu Qabil gak terima dengan keputusan ayahnya seperti itu, gak terima. Wis. Nah, sejak itulah Qabil ini terus dendam sama Habil itu. Tak pateni kok. Gitu jadi. Makanya di sini tadi gitu ya. Gak terima. Jadi sudah gak terima dengan pembagian itu, gak terima. Karena dia dapat jelek, si Habil dapat cantik, kan gitu kan. Sejak dulu cantik ini kan diperebutkan. Manusiawi kan. Manusiawi. Dhisik wis royo orang cantik. Gak terima Habil. Nah, setelah tidak terima, lalu perintah dari Allah, wis ngene saiki. Keputusan teko Allah. Kamu berdua mempersembahkan kurban. Mana di antara kurban kamu yang diterima oleh Allah, berarti keputusan ini benar. Qabil waktu itu bercocok tanam. Ya, bercocok tanam. Dia berkurban setumpuk pari, setumpuk gabah, tapi kualitasnya jelek.
Si Habil waktu itu bekerja ternak, punya ternak banyak. Si Habil niat ikhlas berkurban karena Allah, dipilihkan kambing yang paling bagus dari ternak-ternaknya itu. Lah dulu itu apa itu kurban itu diterima oleh Allah atau tidak, itu ada api yang mengambil kurban itu. Ada api melalap kurban itu terus habis gitu. Nah, ternyata kurban yang diambil oleh api tadi itu kurbannya Habil dengan niat yang ikhlas karena tulus takwa kepada Allah, dipilihkan kambing yang terbaik. Sementara apa itu Qabil dengan hati yang sudah hasut tadi itu, ya, kurban setumpuk padi tapi kualitasnya kurang bagus. Maka ternyata kurbannya siapa yang diterima? Kurbannya Habil. Nah, berarti keputusannya benar. Tadi karena perintahnya kalau kamu tidak terima, kamu kurban. Mana yang kurbannya diterima, berarti keputusan ini benar, bahwa ini dari Allah. Ternyata yang diterima kurbannya apa itu Habil. Kurbannya Qabil tetap di situ, nggak dimakan oleh api. Nah, sejak itu tambah memuncak kemarahannya. Jadi sudah diawali tadi gak terima dengan bagian, malah kurbannya tidak terima, gitu loh. Kan berarti kan dua mangkel ya. Nah, makanya qala la'aqtulannak. Nah, cari Qabil, la'aqtulannak, tak pateni kon. Ini bahasa Surabaya kok ngono, Pak. La'aqtulannak. Pasti saya bunuh, Pak. Enggak terima saya. Terus ketika ditantang oleh Qabil seperti itu sebagai kakak, Habil jawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban minal muttaqin, dari orang-orang yang berjiwa takwa, artinya ikhlas. Di sinilah ya, kalau kita berinfak, berkurban berupa apapun harus didasari dengan ikhlas. Nih, ya apa jawabannya Habil? Kata dipateni kakak nih, lain basatta ilayya yadaka. Sungguh jika kamu mengulurkan tanganmu kepadaku, litakatulani, untuk membunuh aku. Jarene Habil, ma ana bibasitin yadiya ilaika liakulak. Aku tidak akan membalas mengulurkan pedangku untuk membunuh kamu. Jadi Habil pasrah pada Allah. Ya, jawabannya iki mau, terus dilanjutnya inni akhafullaha rabbal alamin. Jarene Habil, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, terus dilanjutkan lagi, ini sesungguhnya aku, ini masih lanjutan dari kalimat perkataannya Habil. Ini sesungguhnya aku uridu, aku menginginkan antabu'a, kamu menanggung, wahai Qabil, biismi, dengan dosaku karena kamu membunuh aku, wa ismika, dan menanggung dosamu sendiri karena punya niat jelek, jahat, fatakuna, maka kamu akan menjadi min ashabin nar, dari penghuni neraka. Wis dielingno karo dulure, adik, aku tidak akan membalas. Jikalau kamu ingin membunuh aku, silahkan. Aku tidak membalas, aku takut kepada Rabbal Alamin. Dan aku menginginkan kamu yang menanggung dosa membunuh aku dan dosamu karena kemarahan nafsumu, dan kamu pasti akan menjadi penghuni neraka, min ashabinar. Wa dzalika jazaa'udz dzalimin, maka itulah balasan orang-orang yang zalim. Nah, terus kalimat berikutnya, fatawwa'at, maka mendorong, lahu kepada Qabil, nafsuhu, nafsunya,
qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya tadi. Sakjane Qabil ya wis gak kepengen bunuh, cuma nafsunya, dorongan nafsunya, ya tentu setan yang karena sudah punya niat jelek, ya setan gampang masuk, mendorong terus untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, maka Qabil betul-betul membunuhnya Habil. Pada suatu hari nafsu itu terdorong terus untuk membunuhnya, maka Qabil mencari Habil. Di dalam tafsir dikatakan setelah dicari ternyata Qabil ditemukan di gurun pasir namanya Arak. Arak itu antara Mekah dan Madinah, di daerah sekitar situ. Di situ Qabil ternyata menyandarkan badannya sambil menunggui hewan-hewan ternaknya sedang tidur. Maka si Qabil mengangkat batu lalu dijatuhkan kepada adiknya Qabil yang sedang tidur itu. Maka matilah Qabil. Setelah Qabil mati tergeletak, fa'asbaha, maka jadilah ia Qabil setelah membunuh adiknya minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Mantun-mantun ketun Bapak Ibu setelah membunuh adiknya. Ya. Setelah melihat mayat adiknya tergeletak, si Qabil ini enggak suka kalau melihat mayat adiknya ini tergeletak di atas bumi, terlihat oleh dia. Merenung lama, bagaimana caranya untuk supaya jasad adik saya ini tidak kelihatan lagi di atas muka bumi. Faba'atha, lalu mengutus Allah ghuraban, seekor gagak, yabhathu, dia menoker-nokerkan kakinya fil ardi, di tanah. Kan tanahnya kan pasir gitu. Burung gagak diutus oleh Allah untuk memberikan contoh kepada Qabil bagaimana cara menguburkan adiknya itu. Gagak diutus, gagak noker-nokerno kakine ke tanah, ke pasir. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada Qabil kaifa, bagaimana yuwari, untuk menguburkan sau'ata akhihi, mayat dari adiknya, untuk memperlihatkan bagaimana cara menguburkannya. Itu. Jadi menguburkan mayat adiknya saja itu diberi pelajaran oleh gagak tadi. Di situ loh. Ya. Qala, Qabil berkata, ya wailata, aduhai penyesalanku, a'jastu, alangkah lemahnya aku, an akuna, bahwa aku tidak bisa melakukan mithla hadza, seperti itu, mithla hadzal ghurab, seperti yang dilakukan oleh seekor burung gagak tadi. Cek gobloke aku ini. Bahasa kita itu begitu. Ngono kok gak metu nduk ngene utekku. Ternyata gagak yang memberi pelajaran aku gitu. Jadi bahasa kita begitu. Fa'uwariya, lalu dia meniru yang dicontohkan oleh burung gagak tadi, menggali tanah, lalu dia itu menguburkan sau'ata akhi, yaitu mayat dari saudaranya itu. Fa'asbaha, maka jadilah ia Qabil minan nadimin, termasuk orang-orang yang getun, nelongso, menyesal atas perbuatannya. Kewetun, kenapa harus terjadi seperti itu? Nah itulah, ndi-ndi getun iku mesti tiba mburi, gak ono getun tiba ngarep.
Jadi Qabil betul-betul minan nadimin, getun. Yok kene mau minal khosirin, orang-orang yang merugi, minan nadimin, min ashabin nar. Loh, coba. Ya. Gelar-gelar yang tidak mengenakkan semua ini. Ya. Nah, gini. Ini pembunuhan pertama kali di muka bumi yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Itu, Pak. Nah, terus min ajli dzalik, karena dengan pelajaran itulah kata benar kami tetapkan, kata Allah, ala Bani Israel, kepada Bani Israel, annahu, bahwasanya man, barang siapa yang qatala, dia membunuh nafsan seseorang bighairi nafsin, dengan tanpa alasan yang benar, au fasadin, atau dia berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'an nama, maka seakan-akan qatala, dia membunuh annasa, manusia, jami'an, semuanya. Barang siapa yang membunuh manusia di muka bumi ini dengan tanpa alasan yang benar, maka sama dengan membunuh banyak orang. Loh, kok bisa? Loh, iya toh. Coba tadi itu misalnya Habil itu tidak dibunuh, pasti Habil punya keturunan. Nah, gitu loh. Punya keturunan, dan keturunan akan menimbulkan keturunan lagi. Karena Habil sudah dibunuh, maka sudah terbunuh juga keturunan dari Habil. Maka membunuh satu orang sama dengan membunuh banyak orang, karena orang yang terbunuh itu sudah tidak bisa menurunkan keturunannya lagi. Itu. Waman ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan hidup, gitu ya, kepada seseorang, faka'an nama, maka seakan-akan ahyan nasa jami'ah, maka berarti dia menjamin kehidupan seluruh manusia jami'an, semuanya. Gitu. Walaqad ja'athum, dan sungguh benar-benar telah datang kepada mereka rusuluna, utusan-utusan kami, bil bayyinati, dengan bukti-bukti kebenaran. Summa, kemudian inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan manusia, minhum, dari mereka, ba'da dzalika, sesudah itu, nah, sesudah terutusnya rasul-rasul itu, fil ardi, di muka bumi, lamusrifun, sungguh orang-orang yang berbuat melampaui batas. Itu barangkali ada yang disaringkan dulu tentang Qabil dan Habil ini. Nggih, Bu, monggo dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembunuhan antara kakak beradik tadi, itu membunuh salah satu seorang laki-laki, sama dengan membunuh banyak orang karena tidak bisa menghasilkan keturunan yang seharusnya nanti menjadi. Bagaimana dengan zaman sekarang yang membatasi keturunan, Mas? Kemungkinan anaknya 5 tapi dibatasi 2. Padahal anak yang belum lahir sudah dipangkas tadi, kemungkinan juga nantinya akan menghasilkan keturunan, mungkin keturunan yang lebih baik untuk kedua orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini tolong nanti dibantu ya, para ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu ada istilah tanzimun nasli, ada istilah tahdidun nasli.
Kalau tanzimun nasli itu mengatur jarak kelahiran. Kalau tahdidun nasli itu membatasi kelahiran. Nah, di sini yang diperbolehkan adalah tanzimun nasli, mengatur jarak kelahiran. Jadi dia melakukan seperti itu tidak berniat untuk membatasi kelahiran, tetapi dia berniat untuk mengatur kelahiran. Di dalam Islam ada istilah begitu. Ada tanzimun nasli. Nasli itu keturunan. Jadi mengatur keturunan, maksudnya mengatur jarak kelahiran supaya keturunannya itu bisa berkembang dengan baik, itu loh. Ada istilah tahdidun nasli, membatasi. Nah, yang tidak boleh itu membatasi. Kalau niatnya mengatur supaya ya berjalan dengan baik, begitulah, dan semuanya ini terawat dengan baik, maka nggak apa-apa. Saya tidak membatasi kelahiran tapi mengatur. Nah gitu ya. Sebab begini, ya memang berbeda Bu. Berbeda zaman dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau di zaman Rasul itu tidak orang mencari ilmu itu ya semuanya ke Rasul gitu loh, tanpa biaya gitu loh. Nah sekarang itu ada pendidikan formal, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Iki butuh biaya kabeh. Apalagi mondok gitu kan. Nah gitu. Berbeda konteksnya. Maka tanzimun nasli ya diaturlah. Nah, supaya bisa berjalan. Ya, daripada misalnya kalau tidak diatur, anak yang terwecel, gak terawat kabeh, pendidikannya gak sementas, terus ya apa? Terlantar kan akhirnya. Nah ini juga tidak boleh. Jadi sama-sama tidak boleh. Jadi itu tadi jalan tengah Ibu. Itu jalan tengah. Bisa dipahami Bu? Nah gitu. Terus seperti apa lagi? Saya akan ditambahkan. Ada istilah tanzimun nasli, ada tahdidun nasli, mengatur kelahiran dan membatasi, yang tidak boleh membatasi. Ini soalnya Abara ini dokter. Oke. Matur suwun Pak Zainal. Terus kalau saya membahasnya sedikit dari segi medis maupun gitu. Oke. Kalau haram itu ya, jadi kalau kami dilihat dari segi aspek hukum fikih mungkin ada yang halal haram itu memang biasa. Tetapi di sini kalau dari segi medis itu betul yang dikatakan sama Ustaz Zainal bahwa KB atau keluarga berencana itu bukan tidak boleh dia itu hamil, tidak boleh dia punya anak, tapi adalah mengatur jarak antara satu kehamilan dengan kehamilan berikutnya supaya memberi kesempatan kepada yang pertama gitu, kepada anak yang pertama itu supaya cukup waktu untuk memberi. Itu baterainya itu, kalau gitu itu baterainya. Kayaknya baterainya. Coba. Oke. Yes. Jadi memberi waktu kepada pihak anak dan juga pihaknya ibu. Pihak anak itu diberi waktu yang namanya itu usia masih eksklusif, di mana anak itu disamping dari pemberian ASI selama 6 bulan tidak boleh diberi makanan yang lain kecuali ASI. Kemudian ditambah sampai usia 2 tahun itu ternyata sesuai dengan hukum medis anak itu perlu naungan dari seorang ibu yang total. Ini kalau dia misalnya dari usia katakan setahun sudah ada lagi, anak ini pasti tidak bisa maksimal. Terganggu ya? Terganggu ya. Nasinya, kemudian ini dari segi anak.
Yang kedua dari segi orang tua itu kehamilan jarak antara anak pertama dengan kehamilan berikutnya secara medis itu juga paling cepat sebaiknya itu tidak kurang dari 2 tahun. Ternyata begitu. Karena apa? Kalau lebih baik juga lebih jauh jaraknya juga nggak apa-apa. Tetapi kalau lebih pendek itu kurang baik dari segi medis. Bertambah lagi kalau itu kelahirannya lewat operasi seksiu sesar. Operasi seksiu itu paling cepat 2 tahun juga. Kenapa? Oleh karena kalau kurang dari 2 tahun jahitannya itu bisa ruptur ketika dia mau proses persalinan itu bisa pecah gitu. Waktu dia mengejar mau melahirkan itu juga jahitan. Itu juga berbahaya untuk kehamilannya, untuk proses persalinan anak yang kedua. Jadi jadi di sini tidak boleh punya anak. Tentu dia boleh, tetapi diatur saja jadi bukan membunuh anak yang berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kembali ke niat ya Bu ya. Jadi yang penting niatnya itu adalah tandimun nasli, mengatur. Nah, untuk mengatur. Jadi bukan berarti apa itu tadi menolak atau nyetop kelahiran tidak, tapi mengatur biar ini dengan baik maksimal tadi itu nggih. Wonten Mbah, ada sing jenengan kok wonten. Niki perbayian apa? Nggih, monggo. Nggih. Ini istilahnya ada yang mengatakan bahwa Nggih, menarik niki ya. Nggih. Monggo. Diulang malih, Pak. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai kelahiran. Ini jadi ada sisi lain yang bertentangan dengan ini. Semua itu rezeki kan Allah yang ngatur. Orang Jawa yang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Itu gimana pemahamannya? Terima kasih. Sip. Jadi banyak anak banyak rezeki. Tentu karena setiap bayi yang lahir itu Allah yang menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dan apa saja yang melata di atas bumi ini rezekinya adalah Allah yang menanggung. Pasti, Pak. Tapi, kan begitu kan? Tapi itu harus dibarengi ikhtiar yang maksimal. Begitu loh. Jangan cuma dalil itu dijarno glondong. Jangan. Ake anak ake rezeki. Loh iya, tapi gak nyambut gawe ya kaliren temen. Kan begitu gitu. Jadi harus tingkat ikhtiarnya harus ditingkatkan, gitu loh. Banyak anak banyak rezeki, lah berarti ikhtiarnya juga harus lebih. Kan begitu gitu. Jangan biasa-biasa ikhtiarnya gitu. Nah itu hendaknya kalimat itu harus tanggung jawab. Maksudnya tanggung jawab itu dengan diikhtiari dengan segala ikhtiar yang maksimal gitu loh ya. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi urusan mangan pasti gak ono wong lahir dunia itu terus kaliren gak iso mangan, asalkan itu masih ada bapak ibunya itu pasti makan. Tapi urusan biaya pendidikan, Pak. Ini kalau tidak dengan segala upaya ikhtiar kita kan nggak bisa gitu loh, Pak. Ya itu masalahnya. Jadi tetap ya bener, Pak, terus gak salah itu. Cuman harus dibarengi dengan usaha ikhtiar yang maksimal. Biar rezeki yang didapat juga bertambah, kan begitu loh, Pak. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada seseorang itu ya sesuai dengan tingkat usaha orang itu. Nah, gitu loh. Nah, terus itu, Pak. Saya gini, soal tingkat keyakinan seorang itu sama juga. Ada yang berkeyakinan bahwa itu rezeki Allah yang ngatur. Terus? Tapi dia prinsipnya begitu. Nyalai aturan sama gitu. Mboten salah. Kabeh rezeki itu sing ngatur. Ya cuman ya rezeki itu kan didapat melalui ikhtiar gitu.
tanpa ikhtiar kan nggak bisa gitu loh maksudnya. Lah ikhtiar itu apa? Yo ikhtiar lahir yo kerja, ikhtiar batin yo doa, berdoa kuat kepada Allah. Nggak apa-apa, memang betul itu. Jadi semua rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi jangan sampai begini maksudnya itu. Banyak anak, ya dia itu istilahnya wong Jawa itu apa ya? Glundung semprong kayak apa ya? Wis pokoknya anak wis gak senanggung lak pangeran wis engko lak ono air. Tapi dia itu gak meningkatkan ikhtiarnya gitu loh. Ya sehingga anaknya ya naudzubillah min dzalik gak iso sekolah, kan sing biaya sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa menerima pendidikan dengan baik. Cuma bisa makan setiap hari saja. Kalau makan setiap hari itu pasti itu, Pak. Pasti makan. Nah, cuma biaya yang lain itu maksudnya. Kayak biaya sekolah dan lain sebagainya. Ini kan kalau tidak kita topang dengan usaha yang maksimal kan nggak bisa buat biaya itu, gitu loh. Nah itu masalahnya Pak. Jadi ya semua boleh rezeki dari Allah yang menanggung rezeki, tapi juga harus dibarengi dengan tingkat ikhtiar yang luar biasa. Nah gitu, itu saja. Jadi modalnya cuma itu. Ada lagi? Nah dengan ini Pak, ada hadis yang mengatakan begini. Nah, maka si Qabil tadi itu, Pak, si Qabil tadi itu adalah menerima setiap ada pembunuhan di atas bumi ini. Qabil menerima dosa karena dialah yang memberikan contoh pembunuhan pertama kali di muka bumi. Hadis Rasul mengatakan, la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala bni adam al awwali kiflun min dzambiha li'annahu awwalu man sannal qatlah rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak dibunuh seseorang dengan zalim melainkan anak Adam yang pertama mendapat bagian dosanya karena dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Ya Allah. Tidak dibunuh seseorang dengan zalim melainkan anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dosanya karena dia orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Jadi Qabil itu setiap ada pembunuhan oleh kiriman dosa. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena dia orang yang pertama kali melakukan itu dan dicontoh oleh orang yang lain. Gitu loh. Nah makanya, nah itu sebaliknya, barang siapa yang membuat suatu perlakuan atau membuat suatu amalan kebaikan dan amal kebaikan itu dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapat pahala dari amal kebaikannya ditambah dengan pahala dari orang yang meniru kebaikan dia. Nah makanya urip dunya ayo ngekei contoh sing apik kan gitu nggih. Bisa ditiru, dicontoh oleh anak-anaknya, bisa dicontoh, ditiru oleh istrinya, keluarganya, sehingga dia dapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikan itu. Itu nggih. Sampun nggih. Ya, terima. Wonten Bu. Nggih monggo Bu, monggo. Ayo setunggal. Nah, eman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran tadi Ustaz. Nggih. Kan kita biasanya kalau banyak anak berarti kita berusaha lebih baik lagi dengan semua tenaga ya. Nggih. Kalau kita hanya anak sedikit, mungkin sudah cukup ini, tidak terlalu ngoyo gitu. Terus akhirnya kita melupakan apa nyaman dengan anak yang sedikit itu gimana lihatnya Ustaz? Oh. Kita nggak tambah lagi, maksudnya gitu. Ini aja sudah cukup. Padahal kita kayaknya baru hanya membatasi ya. Nah, tapi ya begini saja. Saya kira berjalan normal saja.
berjalan normal saja. Artinya begini. Ya, kalau dia itu orang yang kuat di finansial, misalnya kuat di finansial, terus dia itu merasa wis anak iki wis cukup. Nah, itu juga tidak boleh berkata demikian itu. Ya terserah Allah yang mengatur kelahiran kalau memang ekonominya mencukupi, kan gitu loh. Tapi kalau bagi orang yang mungkin ekonominya pas-pasan, maka dengan cara mengatur tadi itu, maka itu juga bijaksana. Karena Allah ini memberi akal ini juga untuk berpikir, untuk mengatur kehidupan ini. Tapi bagi yang tadi itu menikmati wis anak saya guys, ben gak ngoyo-ngoyo urip itu. Nah itu juga tidak boleh. Tidak boleh, berarti menikmati kesedikitannya itu. Nah gitu. Ya wis berjalan normal aja wis. Enggak. Mengingat situasi kayak gini ya Ustaz. Biasanya kan tidak nyaman, cukup anak ini terlalu repot dia berarti sudah salah ya Ustaz. Iya salah. Jadi jangan sampai dengan hadirnya anak itu terus merasa repot. Salah juga itu, ya. Oh anak ini amanah kok. Yes. Nggak usah lihat begitu ya, serahkan pada Allah saja. Kalau memang ekonominya diparingi mampu, terus diparingi keturunan lagi, ya nggak apa-apa. Terus dia juga bisa apa ya? Bisa memperhatikan, bisa mengasuhnya, gitu loh. Sebab ada yang begini Bu, saya misalnya banyak anak, itu saya tidak khawatir akan rezekinya karena pasti Allah yang menjamin rezekinya. Yang saya khawatir kalau saya banyak anak, saya tidak mampu mengasuhnya dengan baik. Saya tidak cukup waktu untuk bisa mendidik mereka dengan baik. Nah itu juga alasan yang diperbolehkan. Nah gitu. Jadi khawatir tidak bisa mendidik dengan baik, khawatir tidak cukup waktu untuk bisa mengasuh dengan baik. Jadi khawatirnya tadi bukan khawatir tidak bisa memberi makan atau khawatir rezekinya habis. Itu salah karena rezeki itu terkait dengan Allah. Gitu loh ya. Tapi kalau pengasuhan itu kan terkait dengan dirinya sendiri, gitu loh. Nah, itu yang penting begitu. Kalau saya waduh anakku tambah mana kayak gitu. Suka iso mangan ya opo. Nah, gak boleh itu. Nah, gak boleh karena urusan makan, minum, rezeki, kekuatan hidup itu Allah yang menjamin. Tapi kekhawatirannya saya khawatir saya tidak bisa ngasuh dengan baik sehingga anak ini tidak bisa mendapatkan asuhan saya dengan cukup. Nah, saya nanti apa yang saya pertanggungan jawab di hadapan Allah. Nah, itu dibolehkan karena kekhawatirannya tidak terkait dengan rezeki yang Allah berikan, tapi kekhawatirannya itu dia tidak bisa tanggung jawab gitu loh. Nah itu, jadi beda-beda konteksnya. Jadi yang penting begitu gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.